Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1 triliun dolar dan menurun sebesar 1,04%. Bitcoin sendiri di angka 21.742, Ethereum 1.501, BNB 292, XRP 0,36, Cardano 0,35, Dogecoin 0,081, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,18 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan tentunya hari ini guys kita kedatangan banyak sekali berita-berita yang sangat penting dan juga saya akan sampaikan kenapa hari ini kita bakal melihat volatilitas di market. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam berita dan data hari ini. Yang pertama guys, kenapa kita bakalan mendapatkan volatility hari ini? Oke, mungkin menjelang nanti sore hingga malam hari. Karena jika teman-teman perhatikan, hari ini, mulai dari siang hari sebenarnya, kita akan melihat data yang penting. Data ekonomi penting dirilis, pertama dari UK atau dari Inggris, di mana kita akan melihat data pengangguran yang diekspektasikan masih akan stay di angka 3,7%. Kemudian sore harinya, kita akan melihat data GDP dari area Euro. Diikuti tentunya paling penting adalah nanti malam, di mana kita akan melihat data CPI dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga teman-teman perlu tahu bahwa forecast-nya adalah kita masih akan melihat penurunan sebesar 0,3%. Tapi dalam beberapa hari terakhir, itu muncul banyak sekali rumor dan juga ekspektasi bahwa harusnya CPI kali ini tidak akan sesuai ekspektasi dan justru akan lebih buruk daripada yang diperkirakan. Atau bisa aja kita stay di angka 6,5 atau justru naik ke 6,6. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka menurut saya itu adalah worst case scenario-nya bagi kita-kita yang merupakan investor kripto ataupun teman-teman yang berinvestasi di stock market US. Karena menurut saya jika kita melihat CPI atau data inflasi di Amerika kembali naik gitu ya ataupun tetap stay di angka 6,5, harusnya kita akan melihat reaksi yang negatif dari market dan akan ada sell off yang terjadi. Terutama kalau kita melihat ada peningkatan gitu ya. Kalau stay di 6,5 mungkin ada sell off tapi tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau misalnya justru naik, itu yang menurut saya akan menyebabkan sell off terjadi di market. Jadi kalian perlu aware akan ada potensi volatility nanti malam yang biasanya akan zigzag gitu ya. Untuk teman-teman yang short term trader terutama scalper harus aware bahwa kemungkinan stop loss kalian bakalan kena kalau misalnya kalian masih mempunyai posisi terbuka ketika nanti data CPI tersebut dirilis. Jadi pastikan teman-teman sudah manage posisi kalian sebelum nanti CPI ini keluar. Jadi itu adalah yang pertama guys. Kemudian berita terhangat selama 1-2 hari terakhir itu adalah soal di mana penerbit BUSD atau biasa orang sebutnya Binance USD, salah satu stablecoin yang tentunya paling banyak digunakan oleh para investor cryptocurrency, itu kemudian dituntut oleh SEC. Oke, dan SEC beranggapan bahwa BUSD adalah termasuk security. Tetapi banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak setuju ya dengan statement yang disampaikan oleh SEC ini. Penjelasannya di sini. On February 13th, the United States Securities and Exchange Commission or SEC issued a well notice to Paxos alleging that BUSD is unregistered security. Jadi mengatakan bahwa BUSD adalah sekuritas yang tidak terregistrasi atau tidak legal gitu. On the same day, the New York Department of Financial Services or NYDFS order Paxos to hold the issuance of BUSD. Dan pada hari yang sama, tanggal 13 Februari, NYDFS atau New York Department of Financial Services juga order atau meminta Paxos untuk menghentikan penerbitan BUSD. Dan Paxos sepertinya sudah melakukan hal tersebut, guys. Jadi tidak akan ada BUSD baru yang diterbitkan sampai jangka waktu yang belum ditentukan, guys. Dan ada satu statement yang menarik yang dibuat oleh salah satu analis bernama Miles Dutcher. Oke, dia mengatakan bahwa ini agak aneh gitu. Kenapa bisa BUSD itu dikategorikan sebagai sekuritas yang tidak terregistrasi?
Karena kalau misalnya kita lihat untuk kriterianya, di mana sesuatu bisa dikategorikan sebagai sekuritas, adalah yang nomor 3 ini guys. With the expectation of profit. Atau ekspektasi di mana kalian membeli sesuatu itu dengan harapan nantinya profit. Nah, itu mungkin baru bisa dikategorikan sekuritas. Tetapi menurut si Miles, no one has ever had the expectation of profit when buying BUSD. Dan saya pribadi juga setuju sebenarnya guys. Apakah kalian membeli BUSD itu dengan tujuan pengen cuan dari BUSD? Tentunya tidak dong. Memang kan BUSD itu stable coin, artinya 1:1 dengan dolar. Kita nggak bisa expect profit dari sana. Profitnya dari mana kalau kita sudah convert ke dalam bentuk Bitcoin atau altcoin? Karena harganya nggak bisa naik turun guys, namanya juga stable coin BUSD gitu. Jadi kita nggak bisa berharap cuan ketika kita pegang BUSD. Jadi ini agak aneh gitu guys. Tetapi tidak jarang juga yang memang mengatakan bahwa tidak sesimpel ini penjelasannya. Ada penjelasan lebih luas yang saya pribadi juga sebenarnya tidak terlalu pahami, tidak terlalu dalami. Tapi menurut teman-teman bagaimana? Apa yang akan terjadi berikutnya menurut kalian? Apakah BUSD pada akhirnya akan compliance ke SEC? Ataukah menurut kalian para analis dan juga para pemegang atau petinggi di Paxos yang nanti akan memenangkan, di mana mereka juga pasti akan melawan ya guys, melawan dan menyatakan bahwa mereka tidak setuju bahwa BUSD itu dikategorikan sebagai sekuritas. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Dan apakah kalian merasa perlu sekarang untuk mengconvert BUSD kalian ke dalam stablecoin lain? Ya kalau ditanya ke saya misalnya sarannya gimana kok? Ya kalau misalnya bisa, ya mungkin sekarang harus di-convert aja lah guys. Kalau misalnya kalian memang cari aman banget, ya udah BUSD-nya kalian convert ke dalam USDC atau USDT, atau kalau misalnya mau yang tanpa resiko, ya apa boleh buat, harus kalian convert kembali ke dalam fiat money. Oke, jadi itu ada beberapa pilihannya, tapi saya pengen tahu pendapat kalian tentang hal ini. Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tetapi, terlepas dari kasus-kasus yang kita lihat beberapa hari belakangan, in the end of the day, data yang berbicara. Bitcoin hits record 44 million non-zero addresses thanks to Ordinals. Jadi, kalau misalnya kita lihat data on-chain, salah satunya number of addresses with non-zero balances, atau jumlah alamat Bitcoin yang hold minimal 1 Bitcoin, guys. Karena kan non-zero, tidak nol gitu. Alias minimal 1 Bitcoin, itu sudah ada 44 juta alamat, guys. Dan ini mencetak all-time high baru. Ini tentunya merupakan berita yang sangat baik. Kita melihat secara eksponensial dari tahun 2021 hingga sekarang, number of addresses with a non-zero balance itu terus-menerus mengalami kenaikan. Oke, dan ya ini adalah sebuah hal yang tentunya perlu kita perhatikan juga jika kalian merupakan seorang investor. Ini tidak kalian pakai untuk trading gitu ya, tapi ini sebagai gambaran saja apa yang terjadi di belakang layar, dan ini yang kalian perlukan kalau kalian merupakan investor. Yang dilihat apa? Number of addresses. Kemudian kalian bisa lihat jumlah supply berada di exchange. Kalian juga bisa lihat misalnya volume dari para whales. Kalian juga bisa lihat misalnya apapun lah data on-chain yang bisa menunjukkan sebenarnya apa yang sedang terjadi di belakang layar. Oke, jadi itu adalah yang berikutnya. Next, DBS Bank to over cryptocurrency trading in Hong Kong. Jadi, as Hong Kong has opening up to crypto, major financial institutions such as DBS Group are targeting new crypto services in the Chinese territory. Jadi, Bank DBS yang berasal dari Singapura kali ini merasa perlu gitu ya untuk menawarkan trading cryptocurrency di Hong Kong. Setelah Hong Kong sekarang sudah mulai ya sedikit ke arah pro lah terhadap crypto gitu ya. Singapore state-owned mega bank DBS Group is planning to expand its cryptocurrency services to Hong Kong as the Chinese territory push to become a digital asset hub. DBS Bank plans to apply for a license to allow it to offer crypto trading services to Hong Kong customers. Jadi, lagi-lagi guys, ini adalah sebuah berita yang positif. Tentunya semakin banyak perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang menawarkan atau memberikan jalur untuk orang-orang atau masyarakat-masyarakat biasa masuk ke cryptocurrency, tentunya itu akan semakin baik. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah ada bank-bank konvensional yang mulai menawarkan trading cryptocurrency atau investasi, maka orang yang sebelumnya mungkin tidak kenal dengan kripto, yang cuma taunya nabung gitu ya, kemudian deposito, mungkin sekarang mulai melirik gitu. Oh, apa sih itu Bitcoin gitu? Kenapa
tiba-tiba ditawarkan untuk investasi. Sehingga tentunya itu akan menarik lebih banyak investor masuk ke dunia cryptocurrency. Semakin banyak jalurnya untuk masuk, ya semakin gampang juga untuk masuk, ya tentunya akan semakin banyak orang-orang baru yang kemungkinan kemarin tidak punya akses, sekarang sudah bisa start untuk investasi di dunia cryptocurrency. Jadi so far, dalam berita soal adopsi dan juga ya seputaran data on-chain, kita masih melihat kripto, khususnya Bitcoin, masih on track, dan harusnya ini akan menjadi berita yang baik untuk kita-kita yang sudah berinvestasi dari sekarang, di mana kita masih melihat adopsi itu terus-menerus terjadi dan kita belum sampai tahap adopsi massal, tapi dalam proses menuju ke arah tersebut. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart guys. Ya, untuk sementara tidak ada perubahan berarti yang saya bisa sampaikan di market. Untuk teman-teman yang nonton video kemarin sudah tahu bahwa saya sampaikan selama kita bertahan di bawah trendline ini, short termnya tentunya bearish dan kita kemungkinan akan minimal nge-retest area low terakhir di 21.400-an. Dan kita memang berkali-kali mendapatkan rejection dari sana. Kita selalu mendapatkan closing 1 hour candle di atas area 21.400. Menunjukkan memang di sini ada semacam demand gitu ya. Orang-orang menunggu untuk buy di sekitaran area di sini. Tapi secara overall tidak ada momentum yang terlalu deras yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, cenderung sideways. Seperti yang saya juga udah expect dan sampaikan di video 1-2 hari yang lalu, bahwa sebelum kita melihat CPI dirilis, kemungkinan kita hanya akan bermain antara range 22.300 sampai 21.000. Itu saja range-nya gitu. Dan inilah hari penentuannya, kemungkinan kita akan melihat atas CPI nanti malam dirilis, lalu kita bakalan lihat apa data yang akan keluar. Baru dari sana mungkin kita bisa react lagi atas apa yang kita sudah lihat dan mungkin baru bisa cari setup dari sana. Tetapi kalau misalnya kita bicara pure seputaran price action-nya, maka untuk sekarang jika kita mampu untuk break dari area high terakhir di sini, maka kita bisa kategorikan ini sebagai potensial apa guys? Potensial double bottom. Oke? Dan ini mungkin bisa kalian manfaatkan jika teman-teman merupakan tipikal trader yang agresif untuk masuk dalam posisi long. Tapi kalau saya pribadi mungkin akan cenderung lebih konservatif. Dan untuk teman-teman yang merasa copy trade dari Bitget harusnya sedikit banyak sudah ngerti gitu ya. Gimana cara saya untuk trade. Mungkin tidak setiap hari saya berada di market. Saya cuman pengen open ketika saya memang melihat setup-nya sesuai dengan keinginan saya, setup-nya menurut saya probability kebenarannya tinggi, baru saya ambil gitu. Jadi saya tipikalnya mungkin modelnya sniper gitu. Lebih lama dinunggunya, tapi biasanya probability kebenarannya lebih tinggi. Daripada saya pakai machine gun, setiap hari saya nembak ke market, alias saya setiap hari buka posisi, tapi amburadul, setup yang nggak bagus juga dimasukin. Setup yang risk and reward yang nggak bagus juga saya masukin. Nah, saya nggak maunya model seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan kalau misalnya teman-teman memang termasuk tipikal trader yang agresif, ya bisa-bisa saja kalian tetap cuan gitu ya. Tapi tentunya perlu mentalitas yang berbeda. Dan tidak semua mempunyai profil resiko yang sama. So, kalau secara price action sedikit ke arah bullish gitu ya untuk saya di short term. Tapi tentunya karena kita mempunyai CPI yang bakalan dirilis nanti malam, menurut saya untuk technical analysis short term akan tidak valid kalau nanti kita sudah melihat CPI dirilis, karena tergantung nanti sentimen market bakalan kemana. Kalau misalnya kita mendapatkan drop ketika nanti CPI itu dirilis, dan kita bisa mencapai ke area-area yang mungkin terlihat cukup murah di sekitaran area 19 atau bahkan 18.000, maka dari saya akan kembali mencari peluang untuk swing long guys. Karena sekali lagi selama kita mampu maintain di atas 18.500, saya akan cenderung masih dalam keadaan bullish untuk medium term. Oke? So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Untuk teman-teman yang memang cenderung konservatif, saya rasa tidak akan ada setup yang bisa kalian manfaatkan sampai nanti data CPI-nya dirilis. Kecuali memang kalian memang tipikalnya hobinya agresif gitu, kalian bisa nunggu satu dari dua senario yang tadi saya sebutkan terjadi, antara kita break dari neckline di sini membuat ini double bottom, atau kalian consider ini sebagai sebuah apa guys, inverse head and shoulder. Dan break dari neckline ini mungkin juga bisa kalian manfaatkan. Oke, senario manapun yang kalian ambil, pastikan kalian sudah aware akan ada
volatility nanti malam, jadi stop loss-nya harus ketat. Oke, jangan sampai kalian terlena untuk tidak memakai stop loss ketika ada event-event CPI itu dirilis. Jadi short term, secara price action bullish, kemungkinan kita akan merangkak naik sembari nanti menunggu data CPI. So, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.